Alles. Hai semua, balik lagi nih bareng film Blu-ray HD. Pada video kali ini kita akan melihat alur cerita dari film The Wall yang rilis di tahun 2017. Film ini cukup sensitif ya, jadi mari kita lihat film ini dari sudut pandang hiburan. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan bagikan juga video ini ke orang terdekat kamu agar mereka juga ikut terhibur. Intro. Film The Wall adalah film bergenre war yang memiliki alur cerita cukup menarik. Film ini berlatar tempat di wilayah konflik negara Irak. Selain itu, film ini berlatar waktu hanya 1 hari dari awal sampai akhir cerita. Perang Irak yang terjadi di tahun 2007 telah usai. Presiden Amerika Serikat, Bush, menyatakan kemenangannya. Setelah perang usai, dilakukan pembangunan kembali di area itu seperti jalur minyak dan lain-lain. Namun terjadi penyerangan dari teroris tempat, yaitu dari teroris Irak. Semua pekerja dibantai secara membabi buta. Selain itu, tentara Amerika Serikat yang bertugas menjaga daerah itu juga ikut dibantai oleh teroris itu. Setelah kejadian itu, diutus 2 orang tentara Amerika Serikat untuk melihat situasi dan kondisi wilayah konflik itu, apakah masih ada penyerangan atau memang sudah bersih dari teroris. Salah satu dari mereka mengamati menggunakan teropong. Ia hanya melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Menurutnya, kalau yang membunuh orang-orang itu adalah seorang yang profesional. Itu bisa dilihat dari semua orang yang tertembak tidak mempunyai pelindung dan mereka terbunuh dengan tembakan di kepalanya, headshot. Namun, temannya itu tidak percaya. Orang yang menggunakan teropong bernama Ace, sedangkan yang memegang senjata adalah Shen. Mereka terus berspekulasi tentang keadaan di sana. Shen berpendapat kalau orang-orang itu dibunuh oleh 8 orang teroris Irak. Sedangkan Ace berpendapat itu hanya 1 orang dan merupakan profesional. Setelah berjam-jam mengamati, namun tidak ada pergerakan, Shen memutuskan untuk mengambil radio salah satu tentara yang gugur di sana, dan rencananya setelah itu mereka pulang, karena menganggap di sana sudah tidak ada teroris lagi. Saat Shen menuju ke arah tempat kejadian, Shen mulai menyadari adanya keanehan. Ia melihat semua orang yang tewas ditembak tepat di kepalanya. Mungkin Shen di sini mulai berpikir kalau Ace memang benar. Ace menyuruh Shen untuk kembali, namun saat itu Shen malah terkena tembakan yang entah datang dari mana. Ace yang mengetahui hal itu langsung bergegas membawa peralatannya dan menuju Shen untuk menolongnya. Ace bergerak zigzag untuk menghindari tembakan, namun akhirnya ia tertembak di bagian lutut. Ace mencoba untuk mencari perlindungan. Ia berlindung di sebuah tembok rapuh untuk menghindari tembakan teroris itu. Merasa dirinya akan mati, Shen membuat wasiat kepada Ace untuk menyampaikan pesannya kepada saudaranya. Namun Ace terus mengatakan tidak, jangan mengatakan itu. Ace mencoba meminta bantuan ke markas pusat. Namun sayang, radio yang dibawa Ace terkena tembakan dan rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Dalam keadaan sekarat, Shen meminta Ace untuk menghitung dan memperkirakan keberadaan sniper musuh. Ace mencoba membuat lubang di tembok itu untuk bisa melihat dengan teropongnya. Tragedi pun terjadi lagi. Tembok itu roboh dan menjepit jarinya sehingga ia merasa kesakitan. Dalam keadaan dehidrasi dan kelelahan, Ace mencoba untuk mencukil peluru dari kakinya dan itu pun berhasil. Namun setelah itu ia pingsan untuk beberapa saat. Ace mulai sadarkan diri. Suara dari radio miliknya berbunyi. Seseorang yang mengaku sebagai komando markas mencoba menanyakan keadaan dan posisi mereka untuk mengirim bantuan. Sebelum Ace membocorkan semua identitas miliknya dan temannya itu, Ace menyadari kalau itu bukanlah dari markas pusat. Ternyata radio itu terhubung ke jaringan sang teroris. Teroris itu mencoba untuk mencari posisi Ace untuk menembaknya. Karena berhasil terbongkar, teroris itu akhirnya mencoba untuk mengajak Ace berbicara santai. Padahal tujuannya untuk mengorek informasi. Teroris itu menanyakan asal mereka lahir dan sebagainya.
Ais yang sangat kehausan mencoba untuk meminum air yang dibawanya, namun botol air minum yang dibawanya itu tertembak. Teroris itu mulai mengintimidasi Ais dengan mengatakan bahwa ia dari awal mengincar botol air minum itu dan lutut Ais untuk ditembak. Selain itu, teroris itu menebak kalau Ais sekarang tidak bisa jalan dan sedang dehidrasi. Sebenarnya ini adalah sesuatu kebenaran. Namun di sini Ais mencoba untuk menyangkal itu dan meyakinkan dirinya kalau itu adalah hanya sebuah kebetulan. Saat mereka berbincang, Ais mulai berkonsentrasi untuk menemukan persembunyian teroris itu dengan mendengarkan suara-suara benda yang terdengar di radio miliknya. Ais pun mulai berspekulasi kalau teroris itu ada di tumpukan sampah, namun belum pasti. Ais yang kepanasan kembali menyusun strategi untuk menemukan posisi sang teroris. Ia membuat boneka dengan baju dan topinya, berharap teroris itu menembak topinya sehingga ia bisa tahu posisi teroris itu. Namun, keadaan konyol malah terjadi. Topi yang ada di boneka buatannya malah terjatuh, dan itu membuat teroris itu tertawa terbahak-bahak. Badai pasir dengan intensitas kecil terjadi. Ais mencoba menyelinap untuk mengambil radio milik tentara yang sudah gugur sekaligus perbekalannya. Tentu saja itu membahayakan nyawanya. Saat ia mencoba kembali ke belakang tembok, teroris itu menembak tembok-tembok itu dan sebagian roboh. Namun Ais berhasil mendapatkan radio itu, air, dan juga beberapa makanan. Akibat temboknya yang runtuh, teropong yang dimiliki Ais lensanya pecah sehingga itu memperburuk keadaan. Ais yang awalnya mengira Shen sudah mati ternyata salah. Shen memberikan kode kepada Ais bahwa ia masih hidup. Ais langsung membuat perhitungan untuk menentukan posisi dan jarak teroris itu. Saat ia berpikir bahwa hitungannya selesai, Shen mencoba bergerak untuk menggapai senapannya. Ia bergerak saat ada angin kecil sehingga membuat penglihatan teroris itu sedikit kabur. Ais mencoba mengalihkan perhatian teroris itu dengan memberinya beberapa tembakan. Shen sudah bersiap dengan tembakannya, dan Ais terus memberikan petunjuk arah kepada Shen agar ia bisa membunuh teroris itu. Shen menembak beberapa kali. Ais mengira Shen berhasil membunuhnya, namun teroris itu malah menembak Shen. Shen di sini berusaha mati-matian menuju Ais dan itu membunuhnya. Kejadian itu membuat Ais makin frustasi. Namun ia mencoba memperbaiki radio miliknya yang rusak. Ternyata hal buruk pun terjadi lagi. Teroris itu menyadap radionya atau menghack. Teroris itu mengaku sebagai Ais dan meminta bantuan kepada markas pusat untuk menjemput Ais dan temannya itu. Ais sempat bingung kenapa teroris itu malah mendatangkan bantuan untuknya. Bukannya ia malah memanggil musuh? Namun di sini Ais kembali pingsan. Waktu berpindah ke sore hari. Bantuan pun akhirnya datang dan Ais pun bangun. Namun sebelum mereka sampai, Ais mencoba keberuntungan untuk menembak teroris itu. Ia merobohkan tembok dan mengatakan bahwa ia tidak takut mati. Akhirnya sumber tembakan teroris itu terlihat. Ais mencoba melepaskan satu tembakan dan tidak ada tembakan balasan, yang menandakan ia berhasil membunuh teroris itu. Saat bantuan tiba, Ais dibawa ke dalam sebuah helikopter dan saat heli itu terbang melewati tumpukan sampah, teroris itu menembak satu persatu tentara yang ada di heli itu dan akhirnya helikopter itu pun jatuh dan membunuh Ais serta tentara-tentara lainnya. Cerita pun berakhir sampai di sini. Di film ini yang berhasil menjadi pemenang adalah sang teroris Irak. Cukup menarik. Oke, sekian alur cerita dari film The Wall. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kasih tahu kita di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.